Halo teman bumi, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya di hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di acara Bincang-Bincang Bumi. Temanya apa nih? Nah, bulan Februari itu kan identik banget dengan bulan kasih sayang ya, dengan Valentine's Day. Nah, mungkin kalau dulu kita kenalnya waktu masih sama pasangan mungkin kayak gifting, kasih kado, kasih coklat buat pasangan. Nah, kalau misalkan sekarang udah punya anak atau sudah berkeluarga gitu, kira-kira apa ya kehangatan-kehangatan yang bisa kita lakukan di bulan kasih sayang ini? Nah, salah satu konsep ya kasih sayang yang memang cukup populer itu ada yang namanya love language. Ada sekitar 5 ya kalau nggak salah, 5 bahasa cinta yang bisa dipraktekkan bersama pasangan. Tapi kali ini kita mau membahas bagaimana mempraktekkan bahasa cinta ini, konsepnya dalam keluarga, bagaimana dengan hubungan orang tua dengan anak, dan lain-lainnya ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Anastasia Satrio. Beliau adalah psikolog dan juga founder dari Relasi Diri, yaitu sebuah perusahaan manajemen bagi para psikolog yang berperan sangat aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai media. Nah, untuk ngobrol-ngobrol tentang bahasa cinta ini, kita coba panggil Mbak Anastasia ya. Sebentar. Oke, kita sambil tunggu Mbak Anastasia. Mungkin teman-teman Bumi udah pernah nih dulu ikutan kuis ya. Kalau bahasa cintanya apa nih? Ada 5. Jadi ada yang gifting, ada yang suka menerima kado gitu ya. Atau adanya yang suka physical touch, ada yang suka dipeluk atau dicium. Kemudian misalnya quality time, menikmati waktu bersama-sama dengan yang kita sayangi. Atau misalnya yang keempat ada juga, sebentar, nyontek dulu. Eh, Words of affirmation, misalkan yang suka dibilangin I love you, atau dibilangin hal-hal yang encouraging ya, yang memotivasi. Atau yang terakhir ada juga yang acts of service, yang misalnya suka di dilayani gitu ya, yang suka merasa sangat seneng gitu kalau misalkan pasangan atau keluarga itu membantu kita melakukan sesuatu. Kurang lebih itu sih, ada 5 love languages yang nanti kita akan bahas juga sama Mbak Anastasia. Di Bumi sendiri, di bulan Februari ini kita juga mengadakan banyak konten ya, banyak konten yang uh, terkait dengan kasih sayang. Tidak hanya konten di sosial media, tapi juga di activity kita di playground itu banyak mengangkat tema-tema tentang bagaimana mengajarkan anak menyayangi dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Nah, Mbak Anas kayaknya sudah join. Halo, Halo, halo Mbak Anastasia. Panggilannya Mbak Anas ya? iya, Oke, salam kenal. Aku salam Erika, kenal. salah satu Kok foundernya suaranya Bumi. kecil ya? Suaraku Tadi kecil padahal ya? pas aku Coba, belum coba, masuk coba. kenceng. Masa? Coba. Apakah Udah, aku udah. audionya kurang? Udah, oke. Oke. Sudah oke, Kak? Udah, aman. Sip. Thank you.
Gimana kabarnya Mbak Anas? Aku sering banget ikut-ikutin postnya Mbak Anas loh, banyak sharing-sharing yang ini, yang apa namanya, yang mengedukasi. Thank you so much. Jadi apa aja nih Sama-sama. kesibukannya sekarang ini? Kalau di bulan Februari ini, aku sebenarnya lagi banyak kurangin praktek dan terima klien, terutama klien baru Oh, karena lagi nyelesain apa kuliah diploma play terapi namanya, I gitu. see. Oh, oke oke oke. Jadi fokus ke anak-anak juga ya sekarang ya, Iya, anak-anak dan studinya apa ya. kadang kan kalau jadi psikolog anak itu kayak cuman sampai ke diagnosanya doang, tapi itu kalau nanti Mm-mm. anaknya ada masalah emosi, gimana bantuinnya? Nah, dengan belajar play terapi atau jadi terapis Mm-mm. bermain. Mm-mm. Dan buat apa kalau audiensnya manggilnya apa sih, Mbak, di Bumi Playscape ini? Eh, teman bumi. Oh, teman bumi. Kalau buat teman bumi ada yang tertarik buat jadi play terapis itu ternyata nggak harus psikolog gitu. Dari bidang apapun Oh, satunya tuh bisa ambil sertifikasi jadi play terapis supaya tadi punya tools, punya cara untuk membantu masalah-masalah emosi anak dalam hal apapun gitu. Jadi apa saya lebih mendalami untuk nanti buat terapi di aspek emosinya gitu. oke, seru-seru. Kita juga sering banget sih, apa namanya, memang mengangkat tema-tema pentingnya bermain ya, dan dalam Aduh, hal bener-bener. perkembangan anak usia dini. Jadi memang salah satunya melalui bermain ya, ternyata ya, dan ada terapi khususnya yang memang kita lihat juga pastinya sangat bermanfaat kalau mempelajarinya juga untuk kebutuhan anak-anak di rumah. Nah, thank you banget nih Mbak Anas udah meluangkan waktu hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol tentang bahasa cinta. Nah, mungkin Ini aku sampai dulu udah kayaknya baca-baca bahasa lagi cinta khusus nih. yang iya nih Love language bukunya, kebalik ya buku gambarnya itu. klasik ya. Buku Heeh. klasik banget. Kayaknya kalau dulu tuh zaman sebelum punya anak atau sebelum berkeluarga, kayaknya kita pengen mengenal pasangan tuh pakai itu kan, Five Love Languages itu. Nah, sekarang kita mau mempelajari dalam konteks hubungan orang tua dengan anak. Apakah bisa dipraktekin atau enggak ya sebenarnya konsep love language ini. Nah, mungkin Mbak Anas boleh mulai dari si love language ini apa sih gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang lupa atau ada yang belum kenal sebelumnya dengan konsep ini. Oh iya, jadi love languages atau bahasa cinta dalam bahasa Indonesianya itu adalah hasil temuan ya penelitian dan teori dari Dr. Gary Chapman ini gitu. Mm-mm, Gary mm-mm. Chapman itu menemukan bahwa manusia itu punya 5 bahasa cinta nih untuk dia Hmm, merasa dicintai. Dan ini tuh bukan cuman hal menye-menye ternyata. Kalau kita nggak mm-mm, ngerti kayak mm-mm. apa sih bahasa cinta, tapi kalau kita Ya. udah mulai tahu bahwa selain kesehatan fisik, ada kesehatan emosi dan kesehatan mental. Nah, kesehatan emosi dan kesehatan mental itu dipenuhinya dari si bahasa cinta ini. Jadi, kalau nanti kita bisa lebih berlatih mengenali kebutuhan cinta dari diri kita maupun dari anak kita, itu kita sudah memberikan investasi terbaik, bekal terbaik untuk fondasi kesehatan mental mereka yang akan terbawa sampai masa remaja dan dewasa. Jadi ini nggak kaleng-kaleng nih gitu. Kayak ini tuh penting banget, nggak menye-menye Mm-mm, cuman kayak ini mm-mm. kayak melo-melo melankolis gitu. Nah, dalam teorinya Dr. Gary Chapman ini juga menjelaskan jangan-jangan eh, isu konflik antara orang tua dengan anak atau kok anaknya kayaknya nggak nurut sama orang tuanya itu disebabkan salah bahasa cinta yang dipakainya. Maksudnya Mm, bukan salah sih. mm. Kadang tuh kita ini juga berlaku sama pasangan ya, bahasa cinta kita sama pasangan tuh beda. Jadi kita tidak merasa dicintai gitu. Mm-mm, Sebagai contoh misalnya, mm-mm. aku tuh bahasa cinta yang jadi itu ada kuesionernya, ada tesnya teman Bumi bisa apa daftar online gitu ya, bisa cari tahu gitu. Kira-kira sendiri juga masih bisa gitu. Nah, jadi misalnya aku tuh dari hasil tesnya itu bahasa cinta tertinggi aku tuh adalah quality time. Mm. Tapi pasangan aku tuh bahasa cinta tertinggi dia tuh act of service. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran ini, kita bisa berantem. Nggak harus karena ada masalah-masalah yang berat loh. Tapi kayak aku tuh kok nggak dicintain, aku nggak ngerasa dicintai. Yang satu juga kenapa? Yang saya butuhin quality time untuk ngerasa dicintai. Pasangan saya, ya kalau kamu mencintai aku, kamu kasih aku hal-hal yang melayani aku dong.
bikinin aku makanan yang aku suka atau bersihin rumah gitu. Padahal buat aku tuh butuh spend time sama kamu. Bahkan aku juga tingginya di words of affirmation, kata-kata yang membuat merasa dicintai. Sementara mungkin buat budaya Asia kebanyakan gitu, apalagi mungkin buat cowok-cowok tuh mereka nggak terlatih untuk bisa menyampaikan kata-kata yang kamu tuh berharga banget buat aku, I'm proud of you. Wah, itu latihannya bertahun-tahun tuh sampai pasangan aku lumayan bisa kayak gitu. Nah, sama pasangan yang udah dewasa aja bisa seperti itu, apalagi dengan Iya, anak-anak. Dan mereka ada usia pertumbuhannya kan gitu. iya, Jadi di iya. buku yang spesifik soal anak ini Mbak, menariknya itu Dr. Gary Chapman tuh juga menjelaskan kayak di umur bayi 0 sampai 2 tahun itu ada kebutuhan cinta yang nggak bisa ditawar, yaitu mereka sangat butuh kehadiran fisik dari orang tuanya gitu. Baru Oh, nanti di umur 3, 4, 5 tahun kita baru bisa explore, bisa observe. Kira-kira nih anak lebih senangnya kayak ditemenin main, itu kan quality time. Atau dia lebih senangnya tuh kayak dikasih mainan gitu, dikasih barang. Atau sekedar apa namanya bikin prakarya bareng origami gitu. iya. Atau dia senangnya tuh dapet peluk. Aku juga tipikal dari waktu aku kecil ya, aku anak yang tiap kali bangun tidur itu selalu nyari orang tua aku buat dipeluk dulu. Nah, kalau nggak ngerti kan kayak apa sih nih anak kok peluk-peluk mulu gitu. Oh, mungkin ini kebutuhan cintanya tuh physical touch gitu. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap orang punya 5 kebutuhan emosi, punya kebutuhan bahasa cinta ini. Ada yang merasa dicintai dengan diberikan kata-kata yang membuat merasa kita tuh berharga, words of affirmation kalau bahasa Inggrisnya, terjemahan Indonesianya bisa macam-macam tuh. Ada yang merasa dicintainya dengan sentuhan fisik, physical touch. Ada yang ketiga itu ngerasa dicintainya itu dengan act of service gitu ya, dengan dilayani, dengan ditemenin, diusahain lagi butuh apa dibantuin. Ada yang merasa dicintainya itu dengan hadiah atau barang gitu. Dan ada yang merasa dicintainya tadi dengan quality time gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa explore ini dalam kehidupan anak gitu supaya mereka juga terpapar dengan semuanya. Dan sebenarnya kalau buat anak, dan ini mungkin bisa relate ya sama teman Bumi dan orang tua sibuk kebanyakan, suka ngerasa nggak sih kadang tuh demi menebus rasa bersalah tidak bisa bersama dengan anak, atau menebus rasa-rasa bersalah kayak aduh kemarin abis marah besar sama anak gara-gara kitanya belum terlalu bagus cara mengelola dan mengontrol emosinya, terus kita jadi kayak yaudah deh kamu mau beli mainan 4 juta juga boleh gitu misalnya. Padahal di buku ini Dr. Gary Chapman tuh bilang kayak kalau memberikan barang ke anak itu harus hati-hati. Ternyata tuh bagus banget. Dia kayak ngasih tahu caranya gitu. Misalnya kalau mau kasih hadiah itu sebaiknya anaknya diajak untuk ikut milih. Jadi dia tahu yang dia mau tuh apa. Terus juga anak itu misalnya mungkin sampai umur 8 tahunan dia dikasih barang untuk menggantikan kehadiran orang tua, untuk menggantikan rasa guilty feeling orang tua masih happy. Begitu dia umurnya di atas 8 tahun yang cara mikirnya udah lebih abstrak, udah lebih berkembang, udah umur 10-11, apalagi masuk ke masa-masa remaja awal usia SMP, dia udah mulai gini, oh gue tuh cuma digantiin barang ya, gue tuh serendah itu ya, kamu nggak bisa hadir, saya performance di sekolah, terus supaya kamu nggak merasa bersalah, kamu ngasih aku barang, jadi aku nilainya cuma segini gitu. Jadi kalau orang tua menggunakan barang untuk memanipulasi anak, nanti di usia remaja kita akan menuai akibatnya. Jadi itu nggak heran nanti anaknya jadi nggak respect sama orang tua karena kayak yang orang saya butuhnya kamu yang hadir kan anak kan bucin sama orang tua ya budak kita. Iya, Orang aku butuhnya pasti. kamu kasih aku barang ya udah sekarang aku nggak cari kamu lagi gitu. Oke, oke, seru-seru. Nah, ini tadi ada yang tanya juga dari Mbak Feby Liwa. Halo Kak, judul bukunya apa ya? Mungkin Mbak Anas boleh show lagi Gary Chapman, Five Love Language for To Children. children. To Of Children. children. Of Iya. Children. Oke, 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 oke. Ya, ini lumayan klasik sih kalau yang Five Love Language yang umum ya, tapi ternyata ada juga Iya. yang buat for children-nya ya. Jadi menarik juga yang tadi Mbak Anas juga udah sempat share bahwa ini tuh sebenarnya berdasarkan penelitian loh, bukan kayak sekedar apa namanya kuis-kuis di zaman dulu yang kita cuma ngisi-ngisi terus bisa menebak karakter, tapi sebenarnya enggak. Tapi ini benar-benar berdasarkan penelitian yang mana memang Dr. Gary Chapman ini sendiri sudah ada penelitiannya dan
menyimpulkan bahwa ada 5 love languages yang ternyata nggak hanya untuk pasangan tapi juga untuk anak-anak. Tadi Mbak Anas juga udah mention hal yang menarik banget. Jadi ternyata di umur-umur tertentu tuh ada kebutuhan yang memang sangat dominan ya. Love Iya, language yang lebih dominan gitu dibandingkan yang lain. Contohnya tadi yang anak-anak usia dini lebih suka physical. Jadi makanya ada separation penting banget ya. anxiety ya mungkin ya. Kalau orang tuanya ngilang, anaknya tiba-tiba langsung tantrum, nanya-nanya Iya, dan bisa marah betul. besar gitu kalau orang tuanya hilang tanpa pamit kayak gitu. Mungkin itu ada hubungannya juga ke sana ya, Mbak Anas ya. Terus tadi yang um, policy untuk gifting itu juga harus Iya. ada waktu-waktu tertentu yang ternyata cukup sensitif nih buat anak. Ternyata umur-umur tertentu mereka udah nggak bisa disogok lagi nih pakai Iya. kado-kado maupun barang-barang, tapi mereka udah lebih ngerti ya dengan konsep-konsep apa menghargai waktu, menghargai keberadaan kita sebagai orang tua dan lain-lain. Nah, ini menarik banget nih bahwa ternyata memang bisa dipraktekin ya, ternyata konsepnya itu nggak hanya dengan pasangan romantis tapi juga dengan anak ya. Nah, kalau terkait dengan tumbuh kembang anak nih ya, Mbak Anas ya, kira-kira ada pengaruh nggak ya dengan kita sudah mengenal atau mempraktekkan love language ini terhadap perkembangan anak gitu, misalnya apakah misalkan ada perkembangan sosial emosionalnya kah yang terpenuhi atau seperti apa gitu, Mbak? Mm-mm. Jadi dalam tumbuh kembang anak ini juga saya sambil terus belajar ya, mencari tahu lagi gitu. Jadi dan mencari cara paling gampang jelasin ke orang tua umum tuh gimana gitu ya. Ternyata tuh Mm-mm. hal yang kita mungkin dulu udah dapat dari orang tua kita, itu kan kita dulu dapat orang tua tuh yang banyak kasih arahan ya, direction. Terus Mm-mm. banyak kontrol, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, Mm-mm. sebenarnya yang anak butuhin itu tuh dua-duanya antara control and connection gitu. Jadi kenapa sekarang Mm. banyak topik-topik parenting yang muncul itu juga banyak menekankan tentang connectionnya dulu. Kita kan manusia gitu. Kalau kita nggak saling Mm-mm. kenal, kita nggak banyak waktu bersamanya, gimana dia tahu kalau kita marah itu karena kita sayang. Kalau kita cuman Mm-mm. sama anak, kalau dihitung durasinya tuh lama sama dia, kalau tiap kali lagi marah, gimana anak nggak berpikir, oh saya tuh orang tua saya nggak suka kali ya sama saya, soalnya dia nggak punya waktu, nggak punya pengalaman lain, referensi lain, oh orang tua saya juga mau spend time waktu buat main atau ngobrol loh sama saya misalnya, atau Mm-mm. beraktivitas gitu. Jadi Mm-mm. kita sekarang mau mainnya lebih balance ya, bahwa ada connectionnya, ada correctionnya, ada Mm-mm. connectionnya, ada kontrolnya gitu, ada direction, ada ngarahin anaknya, tapi juga ada waktu juga untuk bisa apresiasi mereka gitu. Jadi kita mau di zaman sekarang itu dengan pemahaman-pemahaman yang lebih terkini tentang tumbuh kembang manusia, kita pengen pengasuhan kita ke anak itu udah lebih holistik ya, wholesome gitu, kayak Mm-mm. jangan tahu Mm-mm. ngikutin aturan tapi cemas sama diri sendiri gitu. Kita kan maunya bisa ikut aturan tapi dia juga bisa punya self love yang cukup sehat sama dirinya gitu. Mm-mm. Dia bisa apa namanya, bisa punya kemampuan adaptasi sama orang tapi juga bisa percaya sama dirinya sendiri gitu. Dengan pengasuhan di generasi boomer sebelumnya itu kan kayaknya cuma diasah satu sisi doang nih, sehingga kita Mm. kayak banyak ketinggalan dan banyak melorotnya di area sini. Nah kita pengen sekarang kalau kayak pohon nih berkembangnya kanan kiri utuh gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan aspek tumbuh kembang anak ini kan pasti ada pola asuh orang tua ya. Nah, Mm-mm. kira-kira si bahasa cinta ini juga berpengaruh nggak ya ke pola asuh gitu yang diberikan oleh orang tua gitu? Misalnya, em, apakah misalkan orang tua yang terlalu banyak quality time nanti efeknya begini ke anak, atau orang tua yang terlalu banyak gifting gitu misalnya ya, efeknya seperti apa ke anak itu kira-kira ada ininya nggak ya Mbak, plus minusnya gitu kalau misalkan orang tua juga pertama nggak mengenali ya bahasa cintanya anak, atau yang kedua bahasa cinta dia sendiri tuh lebih dominan juga gitu loh Iya. ketika ketika ke anak. Nah itu gimana Mm-mm. tuh Mbak? Itu betul banget sih Mbak, karena kita kan kecenderungan ngasih sesuatu keluar diri kita sesuai apa yang kita suka gitu. Jadi Mm-mm, kalau mm-mm, saya punya anak, besar kemungkinan saya banyaknya words of affirmation nih. Padahal mungkin dia masih bayi yang nggak gitu butuh kata-kata, dia butuhnya physical touch gitu kan. Atau saya itu juga paling susah karena di love language saya itu gift paling kecil.
gitu. Saya juga tidak Hmm. merasa dicintai kalau dikasih barang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin kebanyakan orang di sekitar saya lumayan senang dikasih gift gitu. Jadi saya harus belajar, Iya, oh iya, iya, dia iya, butuh iya. untuk dapat gift ya, untuk tahu saya tuh punya perhatian sama dia gitu. Jadi sebenarnya ini mengenali love language ini tuh bukan suatu takaran baku ya, tapi bahwa kalau kita tahu love language kita dan tahu love language anak, kita jadi bisa ketemu di tengah. Terutama sih kalau tadi ditanya apa sih efeknya buat anak, harapannya itu tadi kalau connection kita lebih bagus sama dia lewat menggunakan bahasa yang dia pahami untuk merasa dicintai, dia itu lebih nurut karena pendekatan disiplin sekarang yaitu positif disiplin itu adalah selalu Mm-mm. tentang gimana anak itu memahami bahwa dia itu berharga buat kita dan kita sayang sama dia gitu kan sama aja kayak kita punya temen nih kalau Mm-mm. misalnya ada temen yang kita tuh jarang ngobrol nggak pernah curhat ketawa ketiwi tiba-tiba dia kasih kita komentar kritik kayak kamu rambutnya jangan kayak gitu ngapain sih kamu rambutnya kayak gitu sama temen yang kita udah banyak spend time, terus kita juga tahulah kehidupan dia kayak gimana, kita deket, terus dia bilang, kayak rambut kamu kayak gitu kurang bagus deh potongannya. Kira-kira yang lebih kita terima Mm-mm. yang mana? Padahal sama loh message-nya, Mm-mm. gitu. Kan berarti kita biasanya Mm-mm. lebih menerima kan yang udah lebih banyak spend time sama kita ya, gitu. Nah, kebayang, itu kita otak orang dewasa. Gimana dengan otak anak-anak nih yang pengalamannya dia memahami dunia masih terbatas. Terus Mm-mm. mereka juga sangat butuh mendengar apa sih yang kita suka tentang si anak ini gitu. Makanya suka ada Mm-mm. orang kan bilang five things that I love about you gitu. Ini 5 hal yang ibu Mm-mm. atau mama suka tentang kamu karena kamu tuh senang senang eksplorasi, kamu banyak ide gitu-gitu. Jadi tuh juga bikin anak juga merasa oh aku tuh diinget loh hal-hal yang bagus di diri aku bukan cuman yang Iya. marah-marahnya. Jadi kalau banyak sih kalau orang tua suka nanya, jadi nggak boleh bentak anak, nggak boleh marah-marah. Bukan itunya, tapi proporsi lainnya. Ini kayak kita makan sehat, gampangnya gitu kan. Mm-mm. Nggak mungkin kita cuma makan protein terus, atau makan karbohidrat, terus kan kita butuh yang healthy plate ya. Sekarang udah bukan 4 sehat 5 Mm-mm. sempurna, tapi healthy plate gitu kan. Dari WHO itu bahwa makanannya harus ada cukup karbohidrat, cukup protein, cukup serat, cukup buah. Nah sama nih, anak juga butuh cukup semuanya cukup dapat quality time, cukup dapat rasa sayang, dia juga cukup dapat arahan dan kalau perlu lagi dimarahin ya dimarahin tapi yang lainnya juga jangan ketinggalan kalau enggak nanti dia ngerasa oh aku tuh kayak cuma dimarahin doang di hidupnya kayak aku napas aja udah dimarahin deh gitu jadi itu yang kita perlu proporsinya sih sebenarnya Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa melihat bahwa kayak love language ini perlu diperlakukan balance ya kalau Hmm. menurut Mbak Anas tadi ya bahwa meskipun ya kita tahu tendensinya si anak ini sukanya diapain tapi ya belum tentu juga harus diterus-terusan dikasih itu terus ya tetap harus ada Hmm. aspek-aspek bahasa cinta lainnya juga harus kita perhatikan gitu karena Betul. kelihatannya bisa berubah ya sepanjang waktu ya Mbak kalau buat anak Banyak itu ya. banget. Iya, jadi kita juga, jadi salah satu mindset yang saya pengen teman Bumi itu tahu bahwa manusia itu selalu berubah. Nggak ada yang pasti tentang manusia gitu. Makanya saya sebagai psikolog anak tuh kalau kayak apa kayak kemarin pandemi gitu, udah 2,5 tahun nggak Mm-mm. ketemu anak, kan mesti ketemu lagi untuk tahu nih yang di Mm-mm. hari ini kondisi dia kayak gimana kan beda sama setahun yang lalu gitu. Jadi Mm-mm. karena mereka terus berubah, penting kita mengenalkan beragam love language ini karena jangan-jangan tadi soal sempat ada yang nanya kayaknya anak saya tuh bahasa cintanya gift doang deh. Kayaknya dia cuma suka dibeliin mainan doang. Jangan-jangan dia kayak gitu karena pola itu yang kita terapin ke dia. Apa-apa biar nggak nangis Mm-mm. beli mainan. Atau biar dia nurut. Kamu kalau gini, kalau kamu nurut nanti dibeli mainan truk ya gitu. Jangan-jangan polanya awal dari kita. Kalau kitanya berubah Mm-mm. pola dengan memperkenalkan hal lain kayak bahwa dan kalau dibaca di buku ini ya bahkan gift itu tau nggak misalnya gini yang kayak kita dulu sama temen kita kumpulin yuk batu-batuan yang ada di situ nanti kita Mm-mm. susun kayak kita bikin menara sendiri gitu atau Mm-mm. kita kumpulin yuk bunga-bunga yang kayak gini gitu jadi gift itu tuh nggak selalu tentang Luas barang ya. mahal bahkan kadang nanti kalau anak Mm-mm. udah bisa nulis itu kan bikin kita terharu ya misalnya hari Mother's Day anaknya bikin surat pakai tulisannya dia yang mungkin masih kayak cakar bebek gitu kan Mm-mm. tapi dia kita tahu dia bikin sendiri dan itu dia kasih ke kita itu kan gift juga ya dan itu Mm-mm. bukan sesuatu yang Mm-mm. mahal gitu atau dulu saya masih keinget banget sampai sekarang ada yang ngalamin gak nih yang lahir tahun 90-an ayah saya bikin mainan dari jeruk Bali gitu berapa sih Mm-mm. harga jeruk Bali tapi Iya, inget iya. banget sampai sekarang dibikinin sama ayah main kereta-keretaan jeruk Bali dan kita main bareng gitu jadi di satu Mm-mm. aktivitas yang Mm-mm. sama
ada love language gift, quality time, terus juga dapat pengalaman bersama orang tua juga ya gitu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Mita Hanifah ya. Jadi gift itu sebetulnya nggak hanya bentuknya mainan atau sesuatu yang kita beli ya, tapi bisa juga apa arts and craft kita sendiri, karena sebenarnya maknanya adalah memberi sesuatu gitu ya, bukan bentuk barangnya sebenarnya yang dihargai ya oleh anak itu. Intensinya dan real matter to me. Iya, Kalau buat anak-anak yang udah usia iya. sekolah, kan ibu-ibu kemarin ketika anak udah mulai sekolah offline pada sibuk bikin-bikin bento box gitu ya. Nah, sebenarnya selain makanan atau buat ibu-ibu yang nggak terlalu jago masak, itu kita juga bisa pakai post-it untuk kita nulisin di bekalnya anak kayak kata-kata penyemangat, atau kalau anaknya yang tipenya knowledge base gitu ya, sukanya pengetahuan, pasti fun fact di sini gitu. Jadi apa namanya, ini juga ngebantu dia ngerasa seneng karena oh ini kan ini gift yang berharga, kenapa itu tulisannya mama aku, tulisannya papa aku gitu. Jadi itu bisa dari hal-hal yang buat kita receh, tapi karena intensi dan maknanya, dan karena seberapa pentingnya kita, berharganya kita buat anak, karena orang tua yang ngasih itu jadi berharga banget gitu. Iya, iya. Iya, jadi orang tua memang harus kreatif ya Mbak Anas ya, jangan sampai semuanya harus pakai duit. Harus yang penting maknanya sampai gitu ya, supaya si anak merasa dihargai dan merasa disayangi. Nah, ini juga banyak yang komen, gift itu sederhana lagi makan terus berbagi makanan. Iya benar juga ya, sambil berbagi gitu ya, sambil suap-suapan nih katanya nih. Aku pas lagi baca ini aja langsung keinget makan nasi telur ceplok anget-anget pakai kecap, disuapin mama dulu waktu kecil. Iya. Itu kan itu malah makan di restoran bintang 5 deh kayaknya. Iya. Yang kita ingat sebetulnya justru momen-momen ya, bukan barangnya sebetulnya sih yang mungkin harus kita ingat juga nih sebagai orang tua. Orang tua yang sibuk. Nah, ini Mbak Mita pas ada pertanyaan lagi nih. Gimana ya Kak cara mengkompensasi ketidakhadiran fisik ayah di usia di bawah 2 tahun, karena memang saat ini kondisinya harus LDM. Nah, mungkin teman Bumi lain ada yang mengalami juga, karena tadi Mbak Anas bilang di bawah 3 tahun 4 tahun tuh fisik ya yang penting ya buat anak. Nah, kalau tidak bisa menghadirkan fisik ini gimana Mbak Anas menyiasatinya? Biasanya sih karena kita udah ada kecanggihan teknologi sekarang tuh bisa video call. Cuman memang video call ini susah dipahamin otak anak karena mereka otaknya konkret. Jadi kalau saran saya itu kita harus kita bisa kerja sama suami kita. Misalnya dia beliin sesuatu tapi nggak usah yang mahal. Bisa juga di daerah sekitar kita misalnya kita ngebakso bareng yuk gitu. Makan bakso jadi sambil video call terus ibunya yang udah beliin. Jadi ada konkretnya nih gitu. Atau kalau misalnya ayah punya hadiah buat kamu gitu, pas sambil video call hadiahnya dikasih sama ibunya. Jadi kita udah janjian dulu bahwa barangnya udah ada, baru video call. Jadi anak kayak konkret gitu. Itu satu. Dan hadiahnya juga bisa yang kayak anak-anak tuh seneng, kan kita ada masa dulu, kalau pernah nggak sih ngalamin ada main tuh pokoknya mau mainnya pakai baju orang tua. Misalnya dulu aku pernah nih pakai sepatu mama aku buat main, pakai bajunya ayah aku. Jadi hadiah buat anak tuh juga bisa, misalnya ini sapu tangan, masih ada nggak sih bawa pakai sapu tangan zaman sekarang gitu? Atau ini kaos atau ini guling, kita samaan ya warna gulingnya ya sama warna gulingnya ayah. Jadi akan anak tuh ngerasa oh aku tuh important banget ya, gara-gara yang dia pakai sama yang aku pakai tuh sama, walaupun kita sekarang ini lebih banyak nggak bersama-sama secara fisik gitu. Jadi itu juga bisa dicoba tuh, beliin guling atau bantal samaan, terus misalnya makan bareng sambil video call. Jadi teknik-teknik yang ngebantu, kalau googling ya, teknik-teknik yang membantu pasangan LDR buat survive, itu bisa kita pakai buat kontak dengan orang tua yang lagi harus LDR gitu. Iya, seru nih, ada banyak tipsnya dari Mbak Anas nih. Pas banget nih, ada pertanyaan lagi lanjutan dari Mbak Narita. Kalau working mom yang waktunya sempit gimana ya atur quality time-nya gitu kan ya, pulang kantor kan pasti capek dan waktunya sedikit. Nah, kalau misalkan ternyata anaknya lagi suka quality time ya, ternyata bahasa cintanya gimana ya buat menyiasatinya dari working mom? Biasanya tergantung usia anaknya, karena kalau saya sebagai psikolog anak tuh sangat butuh tahu usia anak, karena itu sangat mempengaruhi
pembuktian otaknya. Tapi Iya. misalnya pada anak-anak yang usia TKB 5 tahunan atau usia apa namanya? Usia SD gitu ya. Kita tuh bisa loh kayak pakai kertas terus kita tulisin kayak ini tuh 1, 2, 3 sampai 7. Maksudnya dia tuh tahu kayak dari hari 1 sampai ke hari kelima kita akan kerja. Kita akan quality time di hari ke-6 sama ke-7 itu harus digambar secara visual karena mereka nggak bisa dibilangin nanti weekend ketemu ya itu weekend apa ya kapan gitu nanti mereka akan nanya mulu gitu. Atau kalau jadwal yang per hari misalnya kerjanya dari rumah atau ada kegiatan dari rumah, kita akan bilang ini jam ini kayak sekarang nih jam 4, jam 5, jam 6. Nah, jam 7 kita bisa main. Jadi intinya kayak kita lagi di kantor lah, kayak tahu nih kapan bisa meeting sama bos. Nah, kira-kira kayak gitu tuh hal yang harus kita pakai ke anak dengan digambarin secara konkret atau ditulis waktunya. Terus memang seringkali pertanyaan seperti ini memang ditanyanya ke psikolog anak, padahal kualitas berkeluarga family quality itu tuh harus jadi pemikiran kita semua. Jadi saya encourage teman-teman yang ada di kantor dan teman-teman yang bekerja di pemerintahan dan pembuat kebijakan juga ikutan mikir. Jangan cuma mendukung produktivitas, mari habis pandemi kita recovery. Tapi pikirin nggak kalau beban-beban pekerjaannya itu terlalu nggak masuk akal, ini manusia yang bekerja ini nanti pulang dia punya anak yang harus dia temenin loh. Kalau energinya habis di kantor itu juga ya kita secara moral tidak membantu terciptanya generasi yang lebih baik. Satu, di Jakarta ini nggak ngerti nih pemerintahnya bikin jalan ngaco banget. Jadi sering banget macet buat hal nggak perlu. Di kantor udah capek, 3 jam di jalan, itu juga sampai rumah pasti energi udah kayak ampas pisang nih gitu. Jadi ini harus jadi pemikiran bersama bahwa kualitas waktu dalam keluarga itu bukan cuma bagian saya sebagai psikolog anak, tapi di kantor gitu. Makanya kan sekarang udah banyak tempat-tempat yang menyediakan ruang menyusui karena nggak bisa cuma konselor laktasi doang yang suruh mikirin gimana nih ibu mau nyusuin tapi tempatnya nggak ada gitu. Terus juga kebijakan-kebijakan kantor gitu. Bahkan saya tuh sangat mendukung women empowerment, tapi ternyata kalau kita punya anak usia dini nggak bisa terlalu sering kerja dinas keluar kota apalagi keluar negeri gitu. Soalnya saya nanganin anak yang speech delay gara-gara ibunya sering kerja dinas keluar negeri. Kan gimana kita ngulang waktu nih kalau anaknya udah speech delay gara-gara kerjaannya nggak bisa dialihkan harus banyak keluar kota berhari-hari berminggu-minggu gitu. Iya, memang pasti selalu tricky sih untuk ibu bekerja ya, untuk menyeimbangkan maupun menyempatkan waktu ya dengan keluarga dan komitmen secara profesional. Tapi mungkin juga dengan teknologi nih, dengan bantuan teknologi mungkin kita bisa kayak ya sekali-kali nelpon, video call dari kantor gitu kan ya. Mungkin bisa diakalin lah gitu. Itu betul banget Mbak. Jadi ada klien saya, anaknya umur 9 tahun, yang tadi kan saya selalu salah satu menunya itu adalah orang tua butuh 30 menit quality time sama anak. Nah, itu pas dia itu anaknya 9 tahun itu bapaknya tuh kerja tuh bisa sampai jam 1 pagi. Gitu. Dan rumah dia sama kantor jauh sekali. Akhirnya bapaknya menemukan siasat bahwa pas jam makan siang dia video call 5 menit sama anaknya sambil dia makan, nanyain, "Oh, tadi di sekolah gimana? Oh, kamu lagi ngerjain PR-nya apa?" gitu. Jadi kan ngobrol. Terus nanti jalan pulang mumpung anaknya masih melek, dia sempat video call juga terus sambil dia buat menunggu kemacetan gitu. Nanti anaknya sampai rumah udah tidur, adianya udah sampai rumah, anaknya udah tidur. Jadi, wah ternyata yang kita pikir selama ini kualitasnya susah karena kita bekerja dan mungkin jam kerjanya padat atau udah capek banget. Ternyata kalau kita tadi punya kreativitas, nemu juga sih caranya gitu. Dan malahan lebih banyak kalau dari penelitian sih Mbak, lebih bahaya kesehatan mental ibu rumah tangga dibanding ibu bekerja. Karena ibu bekerja masih punya outlet buat jadi dirinya sendiri. Kalau ibu rumah tangga, kehargaan dirinya dikasih sama anaknya mau makan apa enggak, anaknya berantem apa enggak hari ini sekolah. Justru itu orang-orang yang harus dilatih, kamu punya aktivitas lain nggak yang di luar keberhargaan sama anak? Apa yang kamu suka banget buat hobi kamu itu penting banget buat ibu-ibu yang hanya di rumah, bukan hanya ibu-ibu yang full time di rumah. Kebanyakan di rumah ya. Yang itu buat diri kamu sendiri, makanya sekarang banyak komunitas moms gitu ya, supaya oh ini saya ikut ini demi saya juga gitu, karena kita nggak bisa menggantungkan keberhargaan diri kita dari anak kita mau makan apa enggak, dari anak kita tuh bagus apa enggak, karena anak tuh makhluk yang terus-menerus berubah. Hari ini dia sehat, besok demam, hari ini dia oke, besok dia tiba-tiba mogok gitu. Jadi kita perlu punya keberhargaan diri sendiri buat oksigen kita gitu. Iya, emang pasti seru deh kalau ngomongin
problematika ibu bekerja maupun ibu yang di rumah, itu setiap profesi rasanya memang pasti ada tantangan ya untuk menjadi ibu itu ya. Apalagi kalau kita mau memaksimalkan potensi anak kan selama masa-masa dia berkembang di bawah di bawah 10 tahun lah pada umumnya kan memang banyak sekali perkembangan anak yang nggak boleh dilewatin gitu, sekalinya kita lewat untuk ngerubahnya kan sulit lagi gitu. Nah, Mbak Anas tadi tuh sebelum IG Live aku tuh sempet ikut quiz love language. Nah, terus kebetulan banget di sekolah anakku yang pertama, dia umur 7 tahun ya, kelas 2. Itu di sekolahnya tuh lagi tema ini juga, tema kasih sayang juga. Jadi dia ada PR gitu lah ya di Google Classroom, di post untuk anak itu tes love language for kids. Nah, mungkin teman-teman Bumi yang mau iseng ya, terutama buat yang anaknya udah bisa diajak ikutan kuis gitu, tinggal browsing aja, ada love language for kids, ada kuisnya. Ternyata dia itu words of affirmation. Terus aku mulai merefleksikan diri, kira-kira ada nggak ya aku kayak keceplos ngomong di anak misalnya pas lagi kesel gitu kan ya, kayak aduh kamu kok begini aja nggak bisa sih gitu kan, misalnya gitu ya. Aku langsung merefleksikan diri deh, kira-kira ada nggak ya kata-kata yang salah yang aku pernah lakukan gitu. Tapi nah ini kasusnya kalau anak 7 tahun udah bisa tuh disuruh ikutan kuis kan. Nah, anakku satu lagi umurnya 4 tahun gitu. Nah, kira-kira untuk melihat kecenderungan dia itu di love language yang mana, itu ada tipsnya nggak nih, Mbak Ana? Jadi selain dengan love language, kalau anaknya usianya lebih kecil yang nggak bisa kita tanya kamu sukanya apa, atau nggak bisa suruh isi tesnya, sebenarnya balik lagi ke tahap perkembangan usia ini, harusnya dia bisa apa dan harus distimulasi apa. Misalnya, dan itu semua informasinya sudah ada di Google, Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Jadi informasi seperti itu nggak perlu ke psikolog gitu. Kita nyari tahu nih tahap perkembangan emosi anak 4 tahun. Atau cara stimulasi anak 4 tahun tuh udah keluar semua di Google. Jadi yang penting kita tuh mau cari tahu aja gitu ya. Nah, misalnya untuk umur 4 tahun, misalnya yang saya cukup ingat gitu ya, tanpa harus googling itu, mereka tuh perlu dilatih motoriknya. Misalnya mereka tuh butuh manjat-manjat kan, tuh ngelatih keberanian. Terus kalau ditemenin orang tuanya, kita tepukin kan mereka jadi confidence gitu ya. Apalagi misalnya sekarang udah lebih banyak kegiatan-kegiatan semenjak pandemi lebih aman nih, adalah kegiatan-kegiatan yang mereka bisa ikut kelas ya, klub gitu kan, ikut kegiatan misalnya tergantung sukanya nari kah, sukanya belajar basketball, softball gitu kan. Jadi itu membantu mereka mengeksplorasi diri. Terus juga mereka tuh butuh banyak role play, bermain peran. Jadi kalau orang tua bisa mencintai anak umur 4 tahun tuh dengan ikutan dia role play-nya ngapain gitu. Nanti mama jadi ini ya, sekarang mama jadi kasirnya ya gitu. Aku yang lagi belanja ya. Oke gitu. Jadi itu kan membuat dia ngerasa, oh ya aku nih important juga ya buat orang tua aku gitu. Atau kalau saya sama klien saya di play therapy suka main perang-perangan juga gitu. Tapi role-nya dia yang bikin. Itu kan kalau kita perhatiin ya, isu anak-anak itu mereka itu kontrolnya kebanyakan di orang dewasa ya. Kapan mesti mandi, kapan bangun, kapan makan. Jadi sesuatu yang terapeutik buat emosi mereka adalah kontrolnya kasih mereka, tapi di aktivitas yang aman. Jangan kayak ya udah nih mama kasih kamu uang 1 juta, atur hidup kamu, kan nggak mungkin anak kecil bisa. Tapi kita kasih kontrolnya ke kita main yuk, tapi mainnya tentang apa ya hari ini gitu. Nanti kamu pilih deh hari ini kita mau aktivitasnya apa. Atau kalau kita mau painting bareng, mau drawing atau main clay, itu juga bagus ya, main clay buat melatih emosi anak. Atau bikin slime, saya suka banget main slime sama klien-klien saya. Itu kayak ini bikinnya mau pakai warna apa, mau seberapa banyak gitu. Atau dari aktivitas sehari-hari, ketika anaknya udah bisa diajak komunikasi 2 arah, kita bisa kasih pilihan yes and yes ya. Itu juga bagian dari disiplin positif, kayak oke, kita mesti ngerjain PR nih, mau ngerjain PR-nya di jam 7 atau jarum panjang angka 9. Intinya tetap harus ngerjain. Kita mesti makan nih, kamu mau makannya pakai lauknya ini atau lauknya ini? Mau pakai piringnya yang gambar piring ini atau piring ini? Itu intinya tuh dari hal-hal kecil kita bisa kasih kontrolnya ke anak. Begitu anak merasa dapat kontrol, nanti untuk hal-hal lain mereka lebih nurut.
nurut sama kita. Jadi kalau di rumah lagi ngalamin anak yang susah banget nurut sama kita, kita refleksi dulu deh. Seberapa banyak kontrol yang kita kasih ke dia dan sebenarnya bisa dalam hal-hal apa yang kecil-kecil aja yang receh-receh, tapi itu memberikan dia ngerasa berharga lagi sebagai manusia kayak kontrolnya di sini. Sebaliknya kita sebagai orang dewasa juga akan punya kondisi kesehatan mental yang ngedrop atau cukup nggak nyaman karena kalau kita ngerasa powerless juga kan, kok apa-apa aku nggak bebas berekspresi ya, kok apa-apa aku diatur ya, kok aku harus jalanin sesuatu yang aku nggak suka ya. Nah kita aja yang dewasa gitu, apalagi anak-anak. Iya, 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 ya, seru banget. Tapi memang dipikir-pikir emang bermain itu juga salah satu bahasanya anak ya. Sama seperti apa yang kita percaya di bumi ya, bahwa memang bermain itu menjadi suatu apa ya, suatu media channel untuk nggak cuman kita mengenal anak kita ya, tapi juga apa ya, untuk membantu kita juga mendeteksi ataupun ya mengetahui tumbuh kembang dia seperti apa gitu ya. Mungkin jadi salah satunya sempatkan bermain sama anak-anak itu juga mungkin sebuah ini ya, nggak cuma bahasa cinta tapi juga penting buat tumbuh kembang mereka sih sebetulnya ya. Iya. Kebutuhan bermain itu pasti oksigen buat anak. Cuman seringkali ini Mbak, karena dulu kita mungkin nggak punya pengalaman sebagai anak ditemenin main sama orang tua, kebanyakan mainnya kalau nggak sama sibling, saudara, sama teman tetangga, jadi nggak kebayang kalau orang dewasa nemenin main tuh kayak apa. Jadi memang itu harus tahu juga caranya. Setelah saya belajar play therapy, saya jadi tahu, oh kalau nemenin anak tuh namanya following the child. Following anak untuk 30 minutes. Terus, oh kamu lagi pengen apa? Terus juga yang kedua ngelakuin namanya reflective communication. Kadang-kadang kita kan kalau orang dewasa tuh kadang suka judgmental ya. Maksudnya kayak, oh kamu suka ya mobil-mobilannya, kamu bikin ceritanya kok kayak gitu kan. Ternyata ini juga saya butuh latihan ya, jadi saya percaya teman Bumi di rumah bisa berlatih gitu, karena saya juga 2 tahun lalu nggak bisa kayak gini gitu. Jadi reflective communication itu adalah mengucapkan kembali apa yang anak itu sedang lakukan gitu. Misalnya anaknya lagi mainin tisu nih, terus kita bilang, oh iya, Mama lihat kamu lagi pegang tisu warna putih ya, gitu. Jadi cuman mengulang observasi yang kita lihat dan tidak bilang, kamu suka ya sama tisunya? Enggak, dia cuma pegang kok, gitu. Kamu nggak suka ya? Jadi dengan kita mengulang apa yang sedang anak lakukan secara verbal, itu tuh ternyata secara mental dan emosi membuat anak ngerasa I feel seen. Waktu saya lagi beraktivitas, you see me, gitu. Kayak di film Avatar gitu. I see you. Jadi tuh ketika dia ngerasa dilihat dari apa yang dia lakukan dan kita appreciate, jadi netral, tidak membuat kesimpulan, tapi juga sejauh itu aman, gak usah dilarang. Itu dia kayak, aku pengen banget main sama mama, pasti gitu deh, atau pengen banget main sama papa. Nah ini PR saya juga banyak coaching bapak-bapak untuk tahu cara main sama anak, supaya ini bukan proyek kantor Pak, ini bukan karyawannya, jadi kalau dia main jangan, itu diputer dong, ini jangan diginiin dong. Nah kalau mainnya begitu sama anak, pasti anaknya nggak usah main lagi Pak, besok aku main sama mama aja gitu. Seru nih tentang bermain, dan emang peran orang tua nggak cuma ibunya ya, bapaknya juga harus ikut dong main sama anak, karena memang peran ibu dan ayah itu bisa memberikan pengalaman main yang beda ya. Maksudnya kalau bapak-bapak kan biasanya mainnya lebih fisikal gitu, lebih challenging, adventurous gitu. Sementara kalau ibunya mungkin yang aman-aman aja gitu kan, atau bikin-bikin kreasi-kreasi arts and craft dan lain-lain. Tapi sebetulnya ya keduanya bisa saling melengkapi lah ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih yang agak kelewat tadi dari Mbak Katsira Deluna. Berapa lama ya Kak idealnya waktu quality time yang dibutuhkan anak? Tadi Mbak Ana sempat ada mention 30 menit. Nah, apakah itu kayak rule of thumb atau sebetulnya ya bisa tergantung anaknya atau tergantung orang tuanya nih? Kalau minimal banget tuh 15-20 menit gitu. Tapi itu juga menurut saya kita bisa bermain sama anak dengan lebih baik kalau kita berlatih mindfulness, berlatih nafas lebih rileks, lebih sadar. Karena di kuliah saya belajar play therapy itu kita banyak dilatih mindfulness juga. Karena kalau saya lagi sesi play therapy itu 45 menit itu nggak boleh pegang apapun dan bener-bener being present di depan anak. Dan saya tahu itu nggak mudah gitu. Jadi kalau untuk kita sebagai orang tua yang ketemu mereka, saya kan gampang karena ketemunya seminggu sekali sama anaknya. Tapi kalau ketemunya tiap hari, itu kita yang memang butuh latihan mindfulness sih. Makanya kenapa kalau teman-teman baca konten saya lebih banyak ngebahas soal self care orang dewasa.
self-care orang tua gitu, nggak terlalu banyak kasih tips-tips parenting karena tadi setiap keluarga kondisinya beda-beda, unik. Tapi apapun kondisi anak, orang tuanya dulu yang mesti belajar caranya ngelola nafas tuh gimana sih untuk lebih rileks, caranya kenal emosi diri tuh gimana, karena kalau kuncian ini kita udah dapet, kayaknya nanti kita sama anak udah lebih tahu caranya gitu, karena parenting tuh bukan kayak buku resep masakan ya. 1+1 = 2. Kalau bumbunya ini jadi opor ayam, kalau gini jadi rawon gitu ya. Tapi kayak tadi, biasanya kita butuh 30 menit. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ibunya single mom, breadwinner gitu kan, the best that you can do dengan intensi yang baik, anaknya inget kok. Aduh, Mbak Anas banyak banget yang udah di-share nih tips-tipsnya maupun ilmu-ilmunya ya. Kayaknya kalau ngobrol ini bakal lama banget loh. Ini cuman kita waktunya terbatas dan kita lihat pertanyaannya juga pretty much udah kejawab semua. Mudah-mudahan teman-teman Bumi juga banyak mendapatkan ini ya, mendapatkan ilmu baru, insight baru dari obrolan kita sore ini. Apa namanya? Terima kasih banyak Mbak Anas waktunya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, apakah Mbak Anas mungkin ada yang mau di-share-kan misalnya terkait dengan kalau mau kontak Mbak Anas kemana, atau misalkan mau share sedikit tentang relasi diri mungkin? Oh iya, kalau saya bisa di-follow di @anasatrio. Tapi tadi saya lagi mengurangi praktek yang klien one on one, tapi kalau sharing-sharing kayak gini sesekali saya juga senang karena ini kan bisa mengedukasi langsung puluhan ratusan orang nanti kalau yang nonton rekamannya gitu ya. Saya lagi menyampaikan diploma play therapy, terus kalau relasi diri itu lebih ke layanan untuk psikoedukasi yang seperti ini gitu. Karena dulu saya waktu belajar jadi psikolog, saya merasa tuh waktu kuliah tuh belum terlalu diajarin buat public speaking karena kuliah kan lebih ilmiah, belajarnya tuh cara nulis jurnal, baca literatur, membedakan literatur yang hoax sama yang ilmiah. Tapi kan untuk sharing kayak gini apa gini, cuman punya 1 jam mesti jelasin kenalin bahasa cinta anak, gimana cara jelasinnya gitu kan, berarti ada cara-caranya gitu, walaupun mungkin kerasanya kayak ngobrol, tapi saya butuh 7 tahun buat latihan, buat ngobrol kayak gini gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang membutuhkan psikoedukasi terkait isu-isu psikologis, kalau di relasi diri tuh saya psikolog klinis anak, ada yang psikolog pendidikan, ada beberapa psikolog anak lain. Kita mudah-mudahan lebih berlatih untuk ini menyampaikan topik-topik psikologi dengan bahasa yang mudah lebih dimengerti orang awam gitu, karena pada intinya kita pengennya abis tutup live Instagramnya udah lebih tahu mau ngelakuin, oh berarti saya nanti kalau main sama anak banyak observe dulu dan reflektif aja ya, nggak usah banyak nyuruh-nyuruh, itu kan langsung ada perubahan terjadi di keluarga Anda gitu dengan mendengarkan live Instagram ini gitu. Setuju. Thank you so much nih Mbak Anas waktunya dan ilmu-ilmunya yang udah di-sharing hari ini. Teman Bumi juga bisa follow juga Mbak Anas di Instagram maupun konten-konten lainnya dari relasi diri ya. Dan di Bumi juga kita lagi banyak program maupun activity yang terkait juga dengan memperkenalkan anak dengan love and kindness, dan bulan-bulan depan mungkin ada tema-tema lain juga yang menarik yang bisa diikutin di Pacific Place maupun di Play Club di Urban Forest Cipete. Thank you so much Mbak Anas, mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita ketemu langsung atau ngobrol-ngobrol lagi. Sehat selalu ya Mbak. Sama-sama, sehat-sehat selalu. See you.